dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan.
Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap kita dalam keadaan baik. Amin. Ya, apapun yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini yang kita hadapi, kita percaya Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang besar, Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus,
Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami bersyukur buat pagi, siang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih persatukan kami dengan keluarga kami. Dengan keluarga besar kami tahu itu semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini, siang ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami kepadamu ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan segenap keberadaan kami Tuhan. Untuk kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas ibadah kami hari ini. Roh Tuhan melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Engkau membebaskan kami. Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau memberikan kami kelepasan, kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kamu serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja beracara ya Tuhan. Penuhi kami, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan. Terjadi atas kami hari ini. Kuya rabataka rabashanda rabaya rabaya shande. Kia rabaya 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 shanda rabaya 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 rabaya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami rindu lawatan-Mu. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Oh, kiara labaya rabaya shande. Kiara labaya rabaya 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 rabaya. Syara labara 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 labara. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ayo sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Naikkan syukur, tinggikan namanya. Haleluya. Oh, beri yang terbaik bagi Tuhan. Beri yang terbaik bagi Dia. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat perkasa ya Tuhan, penuh kemuliaan. We worship You Lord. Haleluya, haleluya. Kuria rabaya rabaya rabasande. Hindara senere arabo. Kiara yara yare. Ya rabaya rabo. Haleluya, haleluya. Syara ba 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 ba. Shikara rabaya rabaya rabo. Kiara syara rabashe. Haleluya. Ayo bangkitkan manusia rohmu. Sembah dalam roh, sembah dalam roh. Kudia rabakara labaya shikara
kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan pagi ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Ayo panggil namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, oh di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Kuria rala baya rabaya rabaya sikara labana 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 labana. Ayo angkat suaramu sembah Tuhan. Kuria rala baya sikara labana 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 labana. We worship You Lord. Tiada nama lain selain nama Yesus yang kami sembah, kami puji. Ayo sama-sama sekali lagi katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
sambil buka dua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi, lebih sungguh lagi, panggil nama Yesus. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Di hadapan-Mu. Yes God, yes God. Yesus, Yesus, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan. Oh my God, my God. Oh yes, yes. Kami panggil nama Yesus. Yesus, kami sembah Kau ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidup kami ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib. Haleluya. 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 Oh ya Rabaya Rabaya Syada Rabata Karabaya Rabaya Syada Rabaya 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 Shikara Labarata Kaye Rahasikere Raboya Shanda Rabaya Rabaya Shanda Urianda Rabaya Resikando ya Rambaya Dekato Rabaya Shanda Shiri Kara Rabaya Shada Rabaya Rabaya Rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau sungguh
suaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Yesus. Oh, kami kagum, ku kagum hormat. Amin, amin. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau layak dipuji ya Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ayo lebih lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Saya percaya walaupun sekalipun kita masih ibadah di rumah saudara, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Mari kita bersuka pagi hari ini, amin. Sebab kita percaya Bapak Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan hadir tengah-tengah kita, amin. Sekali lagi berikan sukacita kita dengan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita saudara, amin. Haleluya. Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ayo sama-sama katakan, akan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan.
sama-sama. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, bukan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaranmu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersyukur. Rahmatnya baru bagiku setiap. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Kita percaya Bapak Saudara, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita bersorak-sorai, kuasa Tuhan bekerja atas hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama sekali lagi katakan, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Sekali lagi, haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Teman-teman, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ayo tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat disediakan Tuhan buat setiap kita saudara. Tak pernah didengar telinga, amin. Dan tak pernah timbul di dalam, amin. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ayo bersama-sama sambil tepuk tangan saudara, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang,
lebih lagi ya. Ayo dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan. Amin. Dan selamanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Sekali lagi katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan sama-sama arti dari Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali dikuatkan lewat firman yang akan kita dengar pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersuka cita bukan karena apa yang kami miliki, tapi kami bersuka cita sebab kami tahu Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup kami, memberikan sukacita yang penuh atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ura basanda rabashanda, kira bashe karabashanda. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Bolehkah sekali lagi sama-sama sambil angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Ayo sekali lagi angkat dengan imanmu sama Tuhan, katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin, amin, amin. Oh, selamatkan kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Shalom jemaat GBI Jaka Sampurna yang saya kasihi. Satu kehormatan saya boleh membagikan firman Tuhan buat saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk segala yang baik yang Kau sudah berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik dalam segala keadaan. Engkau selalu baik. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Tegur kami, ingatkan kami, ubahkan kami, dan urapi setiap kami. Urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Supaya kami menangkap setiap isi firman-Mu, dan itu yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, waktu firman ini dilepaskan, ada kuasa otoritas Tuhan yang dicurahkan. Maka yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan. Kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar hanya Allah Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah Power Changing Praise and Worship. Ada kuasa yang mengubahkan dalam pujian
dan penyembahan. Saudara, kita perlu membedakan dulu maksud dengan pujian dan penyembahan dengan lagu cepat dan lagu lambat. Banyak orang berpikir begini, oh tadi ibadahnya ada 3 lagu praise, 3 lagu worship. Mungkin yang dimaksud adalah 3 lagu dengan tempo cepat dan 3 lagu dengan tempo yang lebih lambat. Kenapa kita harus bahas ini? Supaya kita punya paradigma semuanya sama tentang pujian dan penyembahan. Saudara, kalau bicara mengenai 3 lagu tempo cepat, di dalamnya bisa berisikan pujian dan penyembahan. Juga sebaliknya. Dalam lagu tempo lambat juga bisa berisi pujian dan penyembahan. Lalu kalau gitu apa yang membedakan? Saudara, yang membedakan adalah kata pujian itu bicara mengenai ekspresi kekaguman kita akan Tuhan. Satu ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Kagum pada pribadinya, kagum pada perbuatannya. Keluar ucapan pujian atas pribadinya yang luar biasa itu. Nah, itu juga bisa dalam bentuk nyanyian. Bisa dalam bentuk tepuk tangan, mengangkat tangan, ekspresi dengan tubuh, macam-macam saudara ya. Dan ada beberapa bahasa Ibrani mengenai kata pujian yang saya tidak akan kupas. Tapi intinya itu adalah satu ekspresi. Dan bagaimana dengan penyembahan? Penyembahan pun adalah ekspresi penghormatan. Lebih kepada sesuatu yang menghormati. Ekspresi pengagungan, penuh kasih kepada seluruh keberadaan Allah. Ya, seperti kita berlutut sampai dahi menempel tanah, tiarap dengan hormat, itu adalah ekspresi-ekspresi kita sebagai penyembahan kita. Saudara, yang perlu kita mengerti adalah antara lagu pujian dan penyembahan, di dalam satu lagu itu bisa berisi kata pujian dan kata penyembahan. Tetapi pertanyaan berikutnya begini, lalu Pak Pendeta, saya ini suaranya pas-pasan, nggak bisa nyanyi. Lalu kalau saya bernyanyi lebih banyak falesnya. Terus kalau saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi, lalu saya nggak bisa menyembah Tuhan dong. Bagaimana dengan itu? Saudara, kata pujian penyembahan, penyembahan kepada Tuhan, worship. Nah, kata penyembahan itu sebetulnya ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Ada dalam konteks luas dan dalam konteks sempit. Dalam konteks sempit, betul, pujian penyembahan atau worship itu bicara mengenai yang tadi, nyanyi, main alat musik, ekspresi. Tetapi dalam arti luas, saudara perhatikan ini, dalam arti luas, worship itu sebetulnya artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan yang terbaik. Itu adalah worship. Penyembahan itu juga bicara mengenai apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan kita lakukan itu yang terbaik. Itulah sebuah penyembahan. Saya akan kupas mengenai hal ini, saudara ya. Kalau kita lihat, pertama kali muncul kata penyembahan, itu sebetulnya ada di Kejadian pasal 2, ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara perhatikan kata mengusahakan. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani abad, itu artinya juga bicara mengenai worship. Gini saudara, ini ada satu rahasia yang luar biasa. Jadi di Kejadian 2 ayat 5, Tuhan tuh mencari siapa yang bisa mengusahakan Taman Eden. Nah, barulah di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Muncul lagi kata mengusahakan. Dalam bahasa Ibrani, abad. Yang punya arti adalah worship. Dan itu adalah sebuah penyembahan. Saudara, sedangkan kata worship ya, betul-betul kata worship, dalam Alkitab terjemahan Amplified, NLT, dan NET, ya, muncul pertama kali justru pada Kejadian pasal 4. Tadi kita baca di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 4 ayat 26, ada satu peristiwa lahir yang disebut dengan anak Seth yang bernama Enos. Nah, arti dari Enos atau manusia yang fana, dan di sanalah manusia mulai menyembah Tuhan.
dengan sebuah nama yaitu Jehovah. Saudara, ini menarik sekali gini. Dalam terjemahan Amplified, Kejadian pasal 4 ayat 26. To Seth also a son was born, whom he named Enosh. Ya, artinya mortal man, mankind. At that same time, man began to call on the name of the Lord in worship through prayer, praise, and thanksgiving. Genesis 4 ayat 26. Di situ tiba-tiba, saudara gini, di Kejadian 2, Tuhan mencari siapa yang dapat mengusahakan dalam sebuah bentuk yaitu penyembahan. Waktu dia mengerjakan sungguh-sungguh, mengusahakan sungguh-sungguh, itu sebuah penyembahan. Ini konteks luasnya, saudara ya. Nah, lalu diciptakanlah manusia untuk mengusahakan itu. Tetapi ada satu keturunan, kita tahu ada keturunan Kain, Habel, keturunan Seth. Ya. Habel keburu meninggal, saudara ya, karena dibunuh oleh Kain. Lalu muncullah keturunan Seth. Nah, tapi di antara semua itu tiba-tiba ada satu orang yang mengubah kondisi dunia pada saat itu, yaitu anak dari Seth yang bernama Enosh. Dan dari zaman Enos itulah tiba-tiba di sana pertama kali dikatakan manusia mulai memanggil nama Tuhan. Ya, dalam Amplified bagus banget dikatakan in worship through prayer, praise, and thanksgiving. Dalam penyembahan melalui doa, pujian, dan ucapan syukur. Wow. Tiba-tiba ada satu orang, satu generasi, yaitu generasi Seth, yang tiba-tiba menjawab panggilan Tuhan. Di mana Tuhan mencari siapa yang mau menyembah dia melalui apa yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Wow. Maka nggak aneh, saudara, kalau kita lihat garis keturunan, Tuhan Yesus adalah garis keturunan Seth. Wow, ini satu pewahyuan yang luar biasa, saudara ya. Nah, Kisah Rasul 15 ayat 16 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini menarik sekali. Justru dalam perjanjian baru, Tuhan membaharui perjanjiannya melalui restorasi pondok Daud. Kenapa bukan tabernakel Musa? Kenapa bukan bait suci Salomo yang jelas lebih megah? Bahkan tabernakel Musa dikatakan Musa melihat contoh yang ada di sorga. Ini satu prototipe sorga. Tetapi justru yang Tuhan rindu, yang dipulihkan, bukan yang dua sebelumnya, tetapi adalah pondok Daud. Why? Kenapa harus pondok Daud? Saudara, kalau kita lihat gambar pondok Daud, kita akan mengerti bahwa pondok Daud adalah tempat yang sangat-sangat sederhana, di mana di sana hanya terdapat satu pondok kecil, di dalamnya ada tabut perjanjian yang melambangkan the presence of God. Hadirat Allah, kehadiran Allah itu sendiri. Dan waktu ada kehadiran Allah itu sendiri, ditaruh di tengah-tengah umat Israel, bukan dengan ritual-ritual yang sulit, bukan dengan tempat yang jauh yang banyak tirainya, no. Bicara sangat kesederhanaan, dan Tuhan dekat dengan umatnya. That's why, itu kenapa. Makanya Tuhan sangat merindukan yang namanya adalah restorasi pondok Daud. Karena Tuhan rindu ada dekat dengan saudara dan saya. Hati kita dekat. Makanya saudara, kapanpun sekarang, kita bisa terkoneksi dengan sorga. Kita nggak perlu lakukan ritual-ritual. Kita langsung tutup mata, kita fokus sama Tuhan. Bahkan kita nggak tutup mata pun, hati kita fokus sama Tuhan. Hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Wow. Nah, saudara, dari mana Daud mempelajari gaya hidup pondok Daud? Gaya hidup pondok Daud itu kan pujian penyembahan. 24 hours, 7, 24 jam, 7 hari. Lakukan terus doa pujian penyembahan di hadapan tabut perjanjian itu. Dapat dari mana pola ini? Ini bukan pola yang dibikin oleh Daud, saudara. Pola ini muncul waktu tabut perjanjian mengalami sebuah masalah, di mana tabut perjanjian hampir tergelincir, dan pada saat ada Usa Ahio, dan Usa menahan tabut perjanjian, dan apa yang terjadi? Usa mati karena dia berusaha untuk memegang tabut perjanjian itu. Padahal tabut perjanjian di rumah Imam Abimelek, ayahnya dari Usa Ahio, itu sudah lebih dari 20 tahun. Tidak terjadi sesuatu yang spesial. Karena peristiwa itu, maka tabut perjanjian tidak dibawa ke kota Daud, tapi disinggahkan dulu di rumah seorang bernama Obed-Edom. Nah, di rumah Obed-Edom itulah terjadi satu restorasi sebetulnya. Satu perubahan pola pikir, satu perubahan gaya hidup.
Yang tadinya tabut perjanjian ditaruh di rumah Imam Abinadab, tidak terjadi apapun. Bahkan mungkin orang lalu lalang dengan begitu biasa. Tetapi waktu di rumah Obed-Edom, siapa Obed-Edom? Obed-Edom adalah seorang worshiper. Memang dia punya skill, keahlian adalah penyembah, menyembah, saudara, gitu ya. Memang dari suku Yedutun, dia adalah seorang penyembah. Maka sebetulnya, secara nggak langsung, Obed-Edom melakukan dua hal. Penyembahan dalam arti sempit dan penyembahan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dia menaikkan pujian penyembahan itu, karena keahlian dia itu. Tetapi dalam arti luas, dia melakukan itu karena cuman itu yang dia bisa lakukan yang terbaik. Karena memang itulah satu-satunya hal yang dia bisa kerjakan sebagai dari keturunan suku Yedutun, seorang penyembah. Saudara bisa tangkap di sini. Waktu seseorang melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan seperti untuk Tuhan dengan yang terbaik, apa yang terjadi? Itulah penyembahan yang sejati. Itulah yang mengubah. Saudara perhatikan. Waktu Obed-Edom melakukan dengan sungguh-sungguh, apa yang dia bisa lakukan? Dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia bisa memuji menyembah Tuhan 24 jam bergantian dari puaknya. Bergantian terus. Dengan takut dan gentar, saudara. Saudara, jangan pikir waktu itu Obed-Edom seneng gitu ya. Pasti itu bercampur aduk. Kenapa? Karena pada saat itu tabut perjanjian dipindahkan karena ada satu peristiwa, yaitu Usanya meninggal. Usa ini imam yang diurapi, bahkan anak imam besar. Bayangin, imam aja bisa mati gara-gara tabut perjanjian. Baru membuat satu malapetaka besar. Tiba-tiba dititipin di rumah Obed-Edom. Saudara, kalau saudara dititipin tabut perjanjian yang baru saja bikin kematian kepada orang, saudara takut apa seneng? Coba kalau saya, mungkin saya lebih banyak takut daripada senengnya. Kenapa? Waduh, salah-salah ini bisa, orang di keluarga saya bisa mati. Ini sebetulnya sesuatu yang mengerikan, saudara. Tetapi pada saat itu, respon dari Obed-Edom itu menentukan, mengubah situasi. Pujian penyembahan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh dia kerjakan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat 3 bulan saja, gak pakai lama. 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Waktu Obed-Edom sungguh-sungguh melakukan seperti untuk Tuhan. Alkitab mencatat Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah. Cerita itu terdengar kepada Daud. Lalu akhirnya Daud mengambil tabut perjanjian itu. Di situ semua diperbaiki. Imam Lewi yang tadinya nggak ada, orang Lewi yang tadinya tidak bersama-sama, dipanggil kembali, tidak lagi diangkat dengan lembu, dengan kereta yang baru, tetapi diangkut oleh 4 orang Lewi yang berjalan bersama, taruh di atas bahu. Semua berubah. Dan dari situlah Daud mendapat satu pewahyuan, saudara. Pewahyuan bahwa ini yang harus dilakukan, yaitu doa, pujian, penyembahan. Saudara, waktu seseorang melakukan segala sesuatu yang terbaik yang dia bisa kerjakan seperti untuk Tuhan, saudara lihat, apa yang dilakukannya akan mengubah dunia. Apa yang dilakukannya akan menjadi satu trendsetter, akan menjadi satu fenomenal, akan menjadi ada satu perubahan yang terjadi, mengubahkan. Saudara, arti dari nama Obed-Edom itu diambil dari kata Obed dan Edom. Obed itu artinya hamba atau juga seorang penyembah. Edom juga punya arti yaitu pertenanan. Jadi sebetulnya dari namanya saja sudah jelas Obed-Edom ini memang dilahirkan oleh orang tuanya dengan satu purpose, satu tujuan, yaitu dia harus tumbuh menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, bicara mengenai satu perubahan, ada kuasa dari sebuah pujian penyembahan, dari sebuah worship, ada kuasa, maka kuasa itu akan menghasilkan perubahan, saudara. Perubahan apa? Yang pertama, perubahan karakter. Kalau bicara ada kuasa dalam pujian penyembahan, maka karakter seseorang sebagai penyembah, pemuji penyembah, karakternya pasti mengalami perubahan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jangan berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu. Waktu Tuhan mengutus 70 orang murid-muridnya mengusir setan. Dan waktu itu murid-murid kembali kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang terikat terlepas. Tuhan Yesus bilang apa? That's good, bagus. Semua itu bagus. Tetapi jangan bersukacita karena hal itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga, tercatat di sorga. Nah, saudara, kata nama tercatat di sorga. Kata nama, onoma dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah karakter.
karakter kita itu tercatat di sorga. Sadarkah kita bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang diinginkan atau dihendaki oleh Tuhan adalah satu perubahan karakter. Karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau saudara berkata, aku seorang pemuji penyembah, maka seorang pemuji penyembah yang sejati akan mengalami yang pertama adalah perubahan karakter. Sebab itulah kuasa perubahannya. Saudara jangan cuma tertarik dengan, oh waktu kita muji nyembah, setan keluar. Itu salah satunya saja. Itu adalah satu manifestasi kuasa Tuhan. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kuasa dari doa pujian penyembahan adalah mengubah ke dalam. Yaitu mengubah karakter kita. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harusnya terjadi, saudara. Cek mari. Kalau kita betul adalah seorang pemuji penyembah yang hidup di dalam pujian penyembahan pada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita cek, apakah hari-hari ini karakter kita berubah, semakin serupa seperti Kristus? Bukan cuman yang tadinya nggak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Lalu yang membedakan apa? Karakter. Yang pertama adalah perubahan karakter. Yang kedua, kuasa dari doa pujian penyembahan akan mengubahkan apa? Mengubahkan perilaku manusia. Saudara, perubahan perilaku artinya apa? Kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, maka perilaku kita harusnya berubah. Perilaku yang tadinya suka marah-marah, begitu udah percaya Tuhan, hidup dalam doa pujian penyembahan sungguh-sungguh, sekarang menjadi peramah, saudara ya. Dari pemarah jadi peramah. Yang tadinya nggak sabaran, sekarang menjadi orang yang sabar. Perilakunya berubah, perangainya berubah. Yang tadinya jalannya begitu sombong, sekarang jalannya begitu sederhana, rendah hati. Yang tadinya tidak murah senyum, sekarang murah senyum. Ada satu perubahan perilaku. Yang tadinya ringan tangan, suka pukul orang, maksudnya saudara, sekarang menjadi ringan tangan, yang artinya suka membantu orang. Perubahan perilaku itu harusnya terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, apalagi perubahan apa yang harusnya terjadi? Ada satu perubahan sikap hati, saudara. Kalau bicara mengenai kuasa dari pujian penyembahan, sikap hati manusia harusnya berubah. Saudara, saya dari beberapa tahun yang lalu membangun satu komunitas bikers, saudara ya, para pecinta motor. Karena kebetulan saya juga senang motor, saudara ya. Dan waktu itu kita beberapa orang, kita runding, kita pengen dengan komunitas motor ini banyak orang yang diubahkan, saudara. Nah, saya sangat bersuka cita karena dalam komunitas itu, ya tentu komunitas itu kita lakukan sederhana kok, saudara. Setiap ketemu kita ngobrol dulu soal motor, kadang kita makan dulu gitu ya. Masa sebelum pandemi tentunya. Dan lalu kita mulai, yuk kita mulai sekarang. Kita mungkin angkat sebuah pujian, dua pujian, kita mulai doa, lalu kita mulai sharing firman. Saudara, dengan sharing firman, hidup yang di-sharingkan, apa yang terjadi? Saya melihat terjadi perubahan hidup, saudara. Ini bicara mengenai kuasa yang sesungguhnya dari pujian penyembahan. Hidup manusia mulai berubah. Ada satu orang anggota dari grup komsel kita ya, grup komsel bikers itu. Tadinya dia adalah seorang pemakai narkoba. Sekarang dia menjadi pelayan Tuhan, saudara. Dia tentu sudah berhenti dari kehidupan memakai obat terlarang. Dia berubah semakin hari, semakin rindu. Biasa kalau didoain, kamu mau didoain apa? Dia selalu bilang, doakan bisnisku, doakan keluargaku. Terakhir udah berbeda, saudara. Ada perubahan. Mau didoain apa? Dia bilang, supaya lebih peka sama suara Tuhan. Wow, bukankah itu sesuatu yang dahsyat, saudara? Ada perubahan. Sikap hatinya berubah. Hatinya yang tadinya keras, sekarang hatinya menjadi lembut. Hati yang tadinya tidak mudah untuk mengampuni, sekarang mau melepaskan pengampunan. Hati yang tadinya kasar gitu ya, pokoknya nggak bisa sedikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung, sekarang jadi orang yang pemurah. Ada satu perubahan sikap hati. Saudara, kehadiran Tuhan, kuasa yang sesungguhnya, itu bukan yang nampak di luar. Hati-hati justru sama yang nampak di luar. Kenapa? Satu peristiwa, saudara ingat kan? Ada orang datang sama Tuhan bilang gini, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu?
mengusir setan, melakukan tanda mujizat demi nama-Mu. Itu semua bicara soal kuasa, saudara. Itu bicara mengenai power. Satu kuasa, mengubahkan seolah-olah setan keluar, itu kan kuasa. Nubuat terjadi, itu kuasa, saudara. Tetapi Tuhan bilang apa? Enyah kamu semua. Dalam terjemahan The Message dikatakan, you use me to make yourself important. Kamu cuma memakai namaku, tetapi itu hanya untuk kepentinganmu. Saudara, bukan salah kita menjadi orang-orang Kristen yang berjalan dalam kuasa yang dapat mengusir setan dan membuat itu nggak salah. Tetapi hati-hati, kalau kuasa itu hanya untuk mengubah yang di luar, tetapi perubahan di dalam tidak pernah terjadi. Itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan setelah banyak mujizat terjadi melalui kehidupan kita sendiri ditolak oleh Yesus. Biarlah ini menjadi perenungan kita pada hari ini, saudara. Kuasa dari doa pujian penyembahan mengubahkan dalam keluar. Kalau dalamnya dirubahkan, dalamnya diubahkan, saya percaya kemanapun kita berjalan, kita akan berjalan dengan kuasa Tuhan. Karena kita tahu, di dalam kita diubahkan. Keluar, orang pun akan diubahkan melalui kehidupan setiap kita. Saudara, saya mau cerita sedikit kesaksian tentang kuasa dari pujian penyembahan. Saudara, saya ini bulan 3 kemarin terkena COVID. Ya, mungkin saya adalah salah satu gelombang pertama pasien COVID, saudara. Di mana waktu itu masih belum jelas cara pengobatannya. Alat-alat kesehatan APD masih sangat minim. Belum ada yang namanya rapid test. Swab test itu masih sangat sulit karena betul-betul harus kerjasama dengan pemerintah. Rumah sakit umum tidak bisa lakukan, rumah sakit swasta tidak bisa lakukan. Nah, dalam keadaan seperti itu saya tahu orang-orang yang terkena COVID itu mengalami masa-masa mencekam, takut. Saya tidak bisa lupa di hari Kamis jam 1 subuh saat saya diisolasi di rumah sakit swasta. Saudara, itu saya mengalami satu rasa takut yang luar biasa. Saya merasa ada satu roh maut yang sudah menunggu saya. Dan saudara, ini terkonfirmasi. Justru saya baru tahu bulan kemarin, saudara. Padahal saya udah kena COVID-nya bulan 3. Saya baru tahu terkonfirmasinya bulan kemarin. Saya nggak cerita siapapun. Tapi tiba-tiba kemarin, bulan lalu, keluarga saya ngomong begini. Kamu tahu nggak? Waktu kamu ada di isolasi di rumah sakit, itu sekitar hari Kamis malam, dia bilang. Kita tuh doa habis-habisan buat kamu. Karena ada yang merasa mendapat impresi bahwa ada roh yang mau ambil kamu. Roh maut itu datang. Saya bilang, kok pas banget. Memang hari Kamis itu jam 1 subuh. Saya tidak bisa tidur. Tiba-tiba saya terbangun. Badan begitu basah. Ada rasa takut yang luar biasa. Dan saya merasa ada satu roh yang menunggu saya di depan pintu kamar. Saya mulai berbahasa roh, saudara. Saya mulai menengking di dalam nama Yesus. Baru, saudara, ada rasa tenang. Ada rasa damai turun. Dan saya kembali bisa istirahat. Saudara, semenjak itu saya mengerti. Sakit penyakit yang dibawa oleh COVID-19 tidak serta-merta hanya sakit penyakit, tapi juga ditunggangi oleh iblis untuk mendatangkan teror ketakutan akan kematian. Kapanpun seolah-olah kita bisa mati karena COVID-19. Dengar ini, saudara. Kalaupun ada di antara keluarga kita, siapapun mereka orang kita kenal meninggal karena COVID-19, bukan COVID-19 yang mencabut nyawa mereka, tetapi memang waktu Tuhan. Sebab meninggalnya seseorang itu karena kedaulatan Tuhan, bukan karena kuasa dari sakit penyakit. Saudara harus mengerti, kita adalah orang-orang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kematian akan kita hadapi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Itu yang penting, saudara. Dan saya tidak perpanjang lagi. Waktu itu, tiba-tiba, saudara ya, saya mengerti banget, wah, orang-orang yang ngalamin COVID itu butuh damai sejahtera. Saya bisa bikin lagu instrumen piano, saudara ya. Saya mulai record, saya mainkan lagu instrumen piano. Lalu saya udah mainkan, saudara. Dan saya mulai bagikan. Nah, pada saat itu ada satu orang dari komunitas bikers juga yang mengalami COVID-19. Rasa takut dia mengalami. Saya bagikan, saudara, lagu-lagu itu supaya menjadi berkat. Saudara, ada kuasa dalam pujian penyembahan loh, saudara. Walaupun itu hanya instrumen. Orang itu sudah beberapa hari tidak bisa tidur. Waktu dia mulai mendengarkan lagu itu. Karena waktu saya bikin, saya sungguh-sungguh bikin. Seperti untuk Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ini yang saya bisa lakukan. Saya mau lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan untuk jadi berkat. Saudara tahu,
Orang ini kesaksikan kepada saya. Tadinya dia nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Semenjak dia mendengarkan lagu instrumen itu. Yang saya buat sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dia bisa tidur, lelap. Dan dia mengalami kesembuhan. Bukan karena lagu instrumen, tapi saya yakin karena Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi, waktu kita sungguh-sungguh lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Yang mengeluarkan kuasa, mengubahkan hidup manusia. Saudara, saya rindu mengangkat satu pujian bersama-sama untuk menutup khotbah kita pada hari ini. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search my deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Biar ini jadi nyanyian kita semua. It's all about you, it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Amin. Semuanya tentang Engkau, Tuhan. Semuanya untuk Engkau, Tuhan. Ini kami para penyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau, Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik dari apa yang dapat kami kerjakan untuk Tuhan. Sehingga itu menjadi bentuk penyembahan kami yang sesungguhnya. Melalui mulut kami, melalui hati kami, pikiran kami, ekspresi kami. Kami tertuju kepada Tuhan dan seluruh kebenaran Tuhan. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu. Kami percaya kuasa darah Yesus memeteraikan semuanya. Dan ada kuasa yang tercurah dalam pujian penyembahan kami. Sehingga yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan,
Dan hubungan yang hancur, Tuhan pulihkan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Stefanus Jordan yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Tuhan berkati pelayanan Bapak Stefanus, keluarga diberkati Tuhan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini Bapak Saudara. Haleluya. Ayo sama-sama sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Stefanus Jordan SE Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang melimpahkan kasih setiamu. Engkau sendiri Tuhan yang terus mengurapi. Engkau sendiri Tuhan yang terus membukakan rahasia kebenaran-Mu. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Bahkan apa saja yang dibuatnya Kau buat berhasil. Kami percaya Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Pak Ardianto Budi Rahman dan Ibu Ing serta Yosi yang pada saat ini Kau izinkan
ada di rumah sakit, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa dan kami percaya kesembuhan demi kesembuhan Tuhan terus mengalir atas anak-Mu Pak Ardianto, Ibu Ing beserta Yosi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa minggu depan Tuhan anak-Mu sudah sehat kembali, sudah bersama-sama dengan kami kembali dan berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan. Bahkan Tuhan kapasitas sebagai kepala keluarga, sebagai gembala di Jaka Sampurna, sebagai Wakarayon, sebagai ketuaku di Sumarekon, juga sebagai Bapak RT, bahkan sebagai outner Tuhan Adonai Pialang Asuransi ini. Apa yang sudah Kau percayakan kepada anak-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang memperlengkapinya. Engkau sendiri Tuhan yang memberi Tuhan kekuatannya Tuhan. Engkau sendiri yang memampukannya Tuhan. Kami percaya apa saja yang dibuatnya Kau buat berhasil di dalam segala hal. Baik di dalam keluarganya, di dalam pengembalaan GBI Jaka Sampurna maupun di dalam Adonai Pialang Asuransi. Kami percaya Tuhan semuanya berkat tuntunan-Mu, semuanya berkat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat anaknya Tuhan, Jenis Tuhan, Joen Tuhan, Javera Tuhan yang berada di dalam kasih-Mu, yang di dalam perlindungan-Mu, di dalam urapan-Mu, kami terus membawa Tuhan mereka di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau mempunyai rencana juga yang luar biasa Tuhan kepada mereka Tuhan. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhannya, di dalam sekolahnya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Bahkan apa saja juga yang dibuatnya Kau buat berhasil. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna, baik penggembala ibadah raya 1 Ibu Asna, juga penggembala ibadah raya 2 Pak Kennedy beserta Ibu Erna, juga pada penggembala ibadah raya 3 Bobby beserta istri, juga pada penggembala ibadah raya keempat Pak Kiki beserta Ibu Ina, Pak Yesi beserta Ibu Leni, Pak Alek beserta Ibu Lenita Tuhan. Kami percaya dan kami semua para pengerja-pekerja-Mu dari departemen yang lainnya. Kami percaya urat-Mu ada pada kami Tuhan. Berilah roh kesatuan hati kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus berlari-lari menuju panggilan-Mu. Sehingga apa yang visi dan misi yang ada di GBI Jaka Sampurna terjadi, yaitu serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Mempunyai Tuhan 80 Tuhan, kul Tuhan 150 pengerja yang militan, 7 kali ibadah, 1000 jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa GBI Jaka Sampurna di dalam tuntunan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna sehat walafiat karena karya-Mu, karena kasih-Mu dan perlindungan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami semakin hari juga semakin dekat dengan Engkau. Dengan banyak duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kami, biarlah bukan karena kami, tetapi karena tuntunan Roh-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Pak Dani Tumewa, Pak Johan Handoyo, Pak Aliwanto Cokro, dan Pak Paul Wijaya, bahkan istri anak cucu mantu mereka. Mereka semuanya di dalam koridor-Mu, mereka semuanya di dalam perlindungan-Mu, mereka semuanya di dalam kasih-Mu. Dari mereka Tuhan, juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pak Samuel Harnadi beserta kedua wakilnya, Pak Noah Ginting beserta Pak Ardianto Budi Rahman. Kami percaya roh kesatuan hati juga ada pada mereka. Di dalam mengkoordinir Tuhan 23 gereja-Mu yang ada di Rayon 5. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami juga sehati sepikir, seperasaan dengan Engkau sendiri Tuhan. Karena kami banyak duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Sehingga Rayon 5 berjalan sesuai dengan tuntunan dan misi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua yang ada di Rayon 5 juga mempunyai roh kesatuan hati. Dan kami sepakat berlari menuju panggilan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang akan memakai kami semua untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui Tuhan
tingkah dan perkataan serta sikap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk WL Singer dan pemusik yang sudah melayani pada saat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang memberkati mereka. Engkau sendiri Tuhan yang melindungi mereka. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, berkat-Mu tercurah, kasih-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna buat WL Singer, bahkan semua yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kami juga mengucap syukur buat bangsa kami Indonesia, di mana rencana-Mu tercurah atas Indonesia, di mana terlebih dahulu Tuhan sudah membersihkan bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, Tuhan kami tetap mengucap syukur, karena rencana-Mu juga indah atas bangsa kami. Dan yang kami tahu Tuhan, Indonesia tetap di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu, di dalam rencana-Mu. Sehingga Pentakosta ketiga ini terjadi atas bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang lainnya, sampai ke Yerusalem. Kami juga mengucap syukur buat Pak Jokowi, hikmat-Mu, marifat-Mu terjadi atas Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menjadi wakil-Mu di Indonesia ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan, tindakan, sikap yang diambil Pak Jokowi di dalam hubungan dengan luar negeri maupun di dalam mengkoordinir Tuhan di Indonesia ini, biarlah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para pejabat yang ada. Biarlah roh takut akan Engkau ada pada mereka. Roh kejujuran, kebenaran melingkupi mereka Tuhan. Tetapi juga jangan biarkan mereka hanya mendengar nama-Mu saja. Tapi boleh mengenal Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami tinggal. Kami percaya keamanan, ketertiban melingkupi kota Bekasi, bahkan hujan pertobatan terus mengalir atas kota Bekasi, pemulihan demi pemulihan juga terjadi atas kota Bekasi, sistem pemerintahan kota Bekasi kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berdaulat penuh atas kota Bekasi Tuhan. Terima kasih, Engkau juga menjamah Bapak Wali Kota beserta jajarannya sampai RT RW, kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan, Engkau yang punya segala sesuatu, Engkau yang beracara, yang berdaulat. Terpujilah namamu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kota Bekasi. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, biarlah roh kesatuan hati juga ada pada semua gereja-Mu, baik dari denominasi manapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa, Engkau akan memakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu, lidah-Mu dan kaki-Mu sendiri Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Allah Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengurapan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus, terus menyertai langkah kehidupan kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai, untuk hidup kekal bersama dengan Dia, menjadi pewaris Yerusalem baru. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.